Semuanya, nama saya Selvi Trianggrani dari kelas 10 KL. Jadi hari ini saya akan membahas tentang biografi dari salah satu tokoh nasional kita, yaitu Dewi Sartika. Jadi simak videonya ya. Sartika merupakan pahlawan nasional Indonesia yang memperjuangkan emansipasi wanita. Dia lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Ayahnya bernama Raden Rangga Somananggara, merupakan Pati Bandung saat itu, dan ibunya bernama Nyi Raden Ayu Raja Pernas, merupakan putri dari Bupati Bandung saat itu. Dewi Sartika hanya bersekolah sampai kelas 2 SD dikarenakan pada Juli 1893 ayahnya Raden Rangga Somananggara diasingkan ke Maluku. Karena pengasingan ayahnya ini, dia dirawat oleh pamannya yang bernama Raden Demang Suryakarta Hadiningrat yang merupakan Pati Cicalengka saat itu. Pengasingan ayahnya ini dianggap sebagai aib oleh golongannya. Makanya dia disambut dengan dingin dan diperlakukan beda. Dia diperlakukan seperti pelayan. Dia disuruh menyapu, mengepel, dan membereskan rumah. Dia juga diberikan tempat tinggal di belakang selayaknya pelayan lainnya. Tugas lainnya dia yaitu mengantarkan saudara-saudaranya untuk belajar bahasa Belanda di rumah Nona Belanda. Namun sayangnya dia tidak diperbolehkan untuk ikut belajar bahasa Belanda saat itu. Dewi Sartika hanya dapat menyimak dari kejauhan. Dari sini kita dapat melihat bahwa Dewi Sartika memiliki minat belajar yang sangat tinggi. Dia mahir dalam berbahasa Belanda meskipun saat itu dia tidak diperbolehkan untuk belajar bahasa Belanda. Saat masih kecil, dia sering sekali bermain peran bersama teman-temannya sebagai guru. Dari saudaranya ini, hanya dia yang dapat membaca dan menulis. Akhirnya dia sering diminta tolong untuk membaca surat-surat dari pemuda atau tunangan dari saudara-saudaranya. Di rumah pamannya ini, Dewi Sartika belajar adat istiadat. Karena lingkungan rumah pamannya ini merupakan tempat belajar adat priai dan bukti feodal Sunda. Nah, wanita dianggap cukup bergantung pada jaminan hidup bapaknya atau suaminya saja. Dari sini hati Dewi Sartika bergejolak, dia ingin melihat kaum-kaumnya yang mandiri dan independen. Saat dewasa, dia mulai mengajar baca dan tulis, dan pada umur dia yang ke-20 tahun, dia memberanikan diri untuk menghadap Bupati Bandung Martanegara dan meminta izin untuk membangun sekolah bagi remaja-remaja wanita. Awalnya Bupati Bandung ragu, namun akhirnya permintaan Dewi Sartika disetujui. 16 Januari 1904, sekolah istri pun dibangun. Dewi Sartika turun langsung sebagai pengajar pada angkatan pertama yang terdiri dari 2 kelas dan berisikan 20 siswi. Murid-muridnya saat itu merupakan anak dari pegawai rendah. Berkat kerja keras Dewi Sartika dan Raden Aga Suryawinata, sekolah istri pun membangun cabang di beberapa kabupaten Bandung. Itu pemerintah kolonial jadi memperhatikan pendapatnya tentang perbaikan kondisi perempuan dan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Dewi Sartika juga merupakan orang pertama yang menyuarakan kesetaraan upah perempuan dan masalah poligami. Dewi Sartika meninggal pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya. Dia dimakamkan di pemakaman Cigagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineang. 3 tahun kemudian, Dewi Sartika dimakamkan kembali di Komplek Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. 1966, pemerintah menganugerahkan Dewi Sartika sebagai pahlawan nasional Indonesia.
Jika pahlawan lain memilih untuk mengangkat senjata, Dewi Sartika memilih berjuang melalui pendidikan. Semangat, kerja keras, dan kegigihan Dewi Sartika ini patut sekali kita contoh. Dewi Sartika mengajarkan kita betapa pentingnya belajar. Maka dari itu, kita harus semangat belajar dimanapun kita berada. Sekian biografi Dewi Sartika dari saya. Maaf jika ada salah kata, terima kasih.